pria itu menyadari ada sesuatu yang aneh. Pembeli itu memuat peluru ke dalam senjata 3 detik lebih cepat darinya. Ketika ia sengaja menyetel teropong sedikit meleset, perempuan itu langsung menyadarinya. Ia hanya melakukan satu penyesuaian, dan senapan runduk itu mampu mengenai target sejauh 1 kilometer. Hal itu membuatnya berpikir. Belum lama ini, ia mengatakan kepada organisasi bahwa ia ingin pensiun. Lalu tiba-tiba mereka mengatur kesepakatan ini. Tidak mungkin itu sebuah kebetulan. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika sang pembeli mengembalikan senjatanya dan memintanya menembak di sampingnya untuk menguji peredam suara. Ia punya kesempatan sempurna untuk membunuhnya, tapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia memikirkan rencana yang lebih baik. Pembeli itu menyukai senjatanya dan siap menyelesaikan transaksi, tetapi pria itu mengklaim senjatanya masih butuh sedikit penyempurnaan. Untungnya, perempuan itu tidak curiga dan setuju untuk menunggu. Dalam perjalanan pulang, Jack menendang bumper mobilnya dan pergi ke bengkel. Saat mekanik sedang bekerja, Jack diam-diam mencoba mencuri beberapa bagian untuk meningkatkan senjatanya, tapi pemilik bengkel memergokinya. Saat ia tiba di rumah, ia segera membongkar bagian-bagian yang ia beli. Ia menambahkan spacer, memukulnya agar pas, memotong pipa baja menjadi 12 bagian, menumpuknya bersama spacer, lalu memasang cangkang luarnya. Semuanya terpasang dengan sempurna. Ia telah membuat sebuah peredam yang tidak menunjukkan tanda-tanda modifikasi. Untuk memastikan cocok dengan senjata aslinya, ia membeli satu lagi dari pasar gelap, membongkarnya sepenuhnya, lalu merakitnya kembali. Bentuknya sama persis dengan yang asli. Ia bahkan sengaja mengubah sedikit salah satu bagiannya. Lalu tibalah langkah terpenting. Ia mengikir ujung peluru hingga rata, mengebor lubang kecil di dalamnya, lalu mengisinya dengan setetes air raksa. Bahkan jika pelurunya tidak mengenai organ vital, air raksa itu tetap bisa mematikan. Keesokan harinya, transaksi berlangsung sesuai rencana. Namun tepat setelah Jack menyerahkan peluru khusus itu kepada pembeli, perempuan itu tiba-tiba bilang, ia perlu ke kamar mandi dan ingin menguji senjatanya sekali lagi. Bahkan pelayan restoran terburu-buru masuk ke dapur, meninggalkan Jack sendirian. Ada yang terasa tidak beres. Ketika pembeli itu kembali, Jack dengan cepat menyelipkan pistol kecil ke dalam sakunya. Sambil memegang uangnya, Jack memutuskan sudah waktunya meninggalkan kehidupan berbahaya ini. Keesokan harinya, Jack berencana mengatakan kepada istrinya bahwa mereka harus pergi bersama. Tapi ia tidak tahu bahwa dirinya sudah diburu. Seseorang sedang mengarahkan senapan ke kepalanya. Ia mendongak dan melihat penembaknya, dan itu adalah wanita yang sama.